Apalagi kalau pemerintah kita sudah mengeluarkan uang itu. Kembali lagi di konten politisi. Seperti biasa kita sudah menghadirkan orang pinter, orang politik, dan warga kampung yang sudah siap untuk bertanya banyak hal yang berhubungan dengan negara inilah. Saya pokoknya mewakili warga kampung dan netizen Indonesia yang bahkan mungkin pertanyaannya sebasic itu. Ya karena memang banyak orang Indonesia yang belum tahu soal negara ini, kebijakan ini. Apalagi kalau pemerintah kita sudah mengeluarkan uang itu, warga kita pasti sangat sensitif. Buat apa nih? Ada markup nggak nih? Jadi nggak nih begitu? Kan kita trauma, warga kita. Warga trauma. Apalagi urusan dengan uang. Makanya itu kita kali ini bakal ngebahas tentang pembelian. Siapkah kita bahas ini? Muslim? Siap kan, saya warga. Warga. Kan yang yang nggak siap saya. yang udah duluan dikutip di mana-mana dan dikomentarin di mana-mana kan Rian ya. Actually. Jadi kita bakal bahas tentang pembelian pesawat. Pembelian pesawat. Ya, pembelian pesawat tempur ya itu ya. Ya alutsista lah ya. Masuk ke dalam kategorinya. Ya, langsung aja nih Yan. Ya banyak lah yang concern dengan itu karena anggarannya juga besar banget ya. Triliun emang? Kalau rencana yang sempat bocor tuh ribuan triliun. Ini rencana ya, pasti kan nanti yang langsung nggak setuju. Itu kan masih rencana. Sudah lah. Tapi udah bocor 1.700 triliun sampai 2024. Dalam waktu 2 tahun lagi akan dihabiskan. Triliun, 1.700 triliun. Tapi emang itu harga pasarannya segitu? Nah, saya bukan pedagang senjata, jadi nggak tahu. Mungkin lo NFT, mungkin berikutnya pedagang senjata bisa juga. Tentang muka-muka Rusia nih, bukan pedagang senjata. Tapi pasti ada kan maksudnya informasinya tentang harga pasaran begituan. Nah, itu yang menarik sebenarnya, harga. Kita sebenarnya, tentu kita nggak bisa tanda kutip memberikan advice ke Pak Prabowo Subianto, spek segala macam. Kita warga biasa nggak ngerti lah ya. Tapi kan harga market juga persoalan lain, karena kan harga market ini kan industri yang cukup unik. Kita bisa order agak spesifik, harga bisa beda-beda. Tapi kan paling nggak harus transparan, jadi supaya paling nggak kita ada kesempatan buat tahu harga pasarnya ini make sense atau enggak sih. Transparan sih menjadi penting. Tapi kan nggak ada pembandingnya Bang. Misalnya pesawat F-15 ini, misalnya di Amerika $1 juta, di Rusia boleh kurang lah, kan nggak begitu. Iya. Maksudnya ya bilang aja, ini bener nggak $1 juta? Amerika bener kok $1 juta. Nah, gitu. Betul. Dia nggak bisa nawar juga. Nggak bisa. Bisa nggak Pak Prabowo ke Amerika gitu? Udahlah 800 kalau nggak pergi nih. Pergi tapi asisten pasang kuping. Bang. Ya nggak bisa sih. Tapi ya benar sih kalau warga biasa sih pasti ngelihat itu mahal banget sih. Dan itu udah dibeli apa belum Bang? Jadi kalau 1.700 triliun rencana. Tapi kalau sudah dibeli atau enggak, yang kemarin rame tuh Pak Prabowo tanda tangan bersama dengan Menteri Pertahanan Perancis untuk membeli pesawat Dassault. Dan di hari yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat bilang, oke kita juga setuju deh Indonesia beli pesawat tempur sekian unit gitu, F-15 lah kalau nggak salah. Nah, itu nilai totalnya itu 315 triliun. Kalau dibeli, dibayar hari itu juga. Tapi kan kita langsung dari partai PSI sempat ngomong, ini mahal banget 315 triliun, ini gimana nih? Kita cari berita-beritanya, bahkan di DPR RI juga banyak yang kurang tahu, karena salah satu teman saya di partai lain di DPR bilang, dalam waktu dekat kita mau panggil Pak Prabowo Subianto untuk menjelaskan ini. Jadi Pak Prabowo jalan terus, tentu niatannya baik ya. Niatan baik, Prabowo niatnya begitu baik, tapi pertanyaan lumayan banyak nih. Dan orang-orang di DPR RI masih tanya. Dan pengamat pertahanan kayak PSI ngundang Ibu Koni Bakri, banyak pertanyaan juga. Kita juga undang Mbak Rahel Mariam, dan terima kasih mau datang diskusi dengan kita. Mbak Rahel juga jawabannya juga masih agak umum, tapi kalau udah agak spesifik, kan DPR harusnya ngawasin dong. Meskipun DPR bilang, kita kan nggak bisa ngawasin sampai spek, sampai satuan 3, takutnya kita nangkep korupsi. Itu betul sih. Tapi paling nggak kan, mau ngeluarin duit ratusan triliun, ribuan triliun, kita kan paling nggak harus siap ya. Ada nggak duit negara kita? Itu banyak nggak terjawab.
Jadi niatannya baik, tapi lagi COVID pandemi gini kayaknya agak tipis duit kita nih kan. Tapi belum ibu kota negara baru, belum utang lain segala macam. Jadi kayaknya agak mengkhawatirkan sih gitu, jor-joran gitu. Jadi tadi faktanya berarti belum dibeli. Jadi yang mungkin masih masuk di keranjang gitu, belum dicek. Belum dicek. Jadi kalau yang kemarin sih, makanya berita kan simpang siur. Tapi Mbak Rahel Mariam Gerindra bilang, oh kita belinya baru 6 unit kok. Tapi kan udah taken signing. Kalau Ibu Koni Bakri bilang dengan signing kita mau beli 30 lebih pesawat, itu udah mengikat, udah deal. Jadi kalau kita mangkir tengah jalan, nanti kita digugat di pengadilan internasional. Yang namanya arbitrase, jadi masalah, kalah, denda lagi gitu-gitu loh. Jadi simpang siurnya masih banyak nih sebenarnya. Siapkannya. Jadi pada saat PSI kemarin sempat lihat di Twitter rame-rame, terus ada yang bales kayak, kan ada anggarannya masing-masing kalau nggak salah. Jadi kalau COVID katanya ada anggaran Kementerian Kesehatan. Kenapa nggak duit yang mau dibeli pesawat itu, bahkan udah tanda tangan nggak buat penanganan COVID aja gitu. Iya. Emang bisa itu Bang, dipindah gitu. Misalnya, waduh iya juga nih, kayaknya pesawat belum butuh buat bantu COVID itu. Daripada nih warga Indonesia mengikuti iko-ikoyan terus. Sedih saya melihat orang-orang. Ini serius ya. Maksudnya kalau mungkin pejabat-pejabat yang mau beli pesawat itu, mungkin Anda bisa cek Instagramnya PS Store. Banyak warga kita yang masih menginginkan iPhone dari Putra Siregar. Kenapa kita memilih pesawat F-15? Dan juga masih banyak ikut iko-ikoyan. Di saya aja Bang, yang bukan orang kaya di sosmed itu banyak yang Bang kerjaan Bang. Oh sering DM? Banyak Bang. Sekarang mintanya nggak duit. Kadang juga bapaknya, gila. Iya. Bapaknya sakit, difoto bapaknya. Anaknya sakit, difoto anaknya. Istrinya, ini saya pedih banget. Istrinya hamil 8 bulan. Belum pernah USG, nggak punya duit. Makanya. Mungkin pemerintah cek DM saya aja. Nanti saya login DM saya. Mungkin pemerintah sudah bisa masuk DM Anda tanpa Anda Iya, itu ya. Ya mungkin ikutan ngomong ya. Itulah mungkin ya, nggak cuma saya doang. Mungkin orang-orang yang tadi masalah ekonomi ya pasti akan mempertanyakan hal yang sama. Ya udah, ya memang itu anggarannya militer, tapi kan lebih penting ini kita nih kesusahan. Bisa nggak? Betul. Dialihkan kalau anggaran kayak gitu, Bang? Sebenarnya bisa. Jawabannya jelas bisa. Bisa ya? Jelas bisa. Jadi satu hal, anggaran digeser jelas bisa. Tapi hal yang menarik juga, anggaran jor-joran beli pesawat dan segala macam ini, takutnya anggarannya juga belum disetujui sebenarnya untuk Pak Prabowo lanjutkan ini semua. Jadi ada dua hal nih soal anggaran. Ya selalu bisa digeser. Tapi takutnya dia komitmen, duitnya belum ada bos. Itu yang agak mengkhawatirkan. Kayaknya kemarin lebih ke ini dulu nggak sih? Lebih ke winning the public opinion dulu. Iya, karena pasti kan kita semua rakyat Indonesia pengen negara kita lebih kuat. Itu selalu. Makanya bahkan di diskusi PSI kemarin gue awali dengan sebenarnya gue harusnya bias ke Pak Prabowo. Karena satu, dulu gue mau daftar akademi militer dan beneran udah nelpon asli bos, tapi ditolak. Kedua, kampung almarhum ibu gua itu di Natuna. Jadi kalau perang sama Tiongkok nih, tiba-tiba amit-amit, ya kampung emak gua bisa kenapa-kenapa duluan. Jadi harusnya gua emang mendorong pertahanan negara. Tapi ya itu lagi situasi kita dulu cerita, orang butuh kerjaan, lagi sakit apa, tapi beli ngeblas begitu banyak tuh kayaknya sensitivitasnya gimana ya? Gitu. Takut menyakiti hati orang. Ya mungkin dia memang negara ini kuat gitu, punya F-15 tapi tidak punya iPhone tetap. Jadi ya mungkin dipilih mau punya F-15 atau punya iPhone gitu. Tapi ternyata bisa digeser gitu. Bisa. Iya. Emang gini, kalau ini orang awam lagi ya, ini kan negara ini kan tidak, ini kan Indonesia bukan Ukraina ya. Kalau Ukraina masih deg-degan. Dikepung Rusia ya. Maksudnya ya termasuk saya, ini juga bertanya, kan Indonesia tidak sedang dalam keadaan berantem sama siapapun gitu, ya kan? Emang sepenting itu untuk meningkatkan ketahanan nasional gitu? Kalau itu menurut gue, ya harus ditingkatkan. Karena situasi sekarang Asia Tenggara terasa nih,
Prancis, Australia, Amerika, ini semua lagi melihat Asia Tenggara bisa jadi nanti jadi medan perang nih. Karena kan Tiongkok makin kuat. Dan pengamat-pengamat pertahanan memang udah bilang, Tiongkok ini kan dari setiap tahun ke tahun selalu meningkatkan anggaran pertahanan, beli senjata segala macam. Dan Tiongkok selalu merasa Laut Natuna Utara tuh bagian dari mereka kan. Jadi ini sebenarnya kita ini juga nggak boleh take it for granted, nggak bakal ada perang, nggak boleh gitu juga. Jadi gitu untuk peningkatan itu menurut gue sih harus ya. Ini cuma soal timing, caranya gimana juga. Termasuk kalau Pak Prabowo bisa meyakinkan kita semua nih rakyat awam bahwa memang harus beli ini segala macam, habiskan segala macam. Kalau sudah dibuka dokumen transparan nih bos, perencanaannya apa, ya kita sih oke-oke aja lah kan dia pejabatnya. Mungkin lebih pada transparansi sih. Yang selalu gue soroti, kita juga bukan orang bisa tanda kutip memberikan advice ke Pak Prabowo, kan dia yang tentara seumur hidup ya. Dia menteri juga kan, timnya dia. Tapi paling nggak kita diajak ngomong, diajak tahu, kayak kita kan duit pajak kita ya, udah capek-capek loh bikin konten di mana-mana, dipotong pajak, bayar pajak kan? Lalu tiba-tiba main asal beli rudal-rudil, pesawat-pesawat, kapal selam kan paling nggak, jadi kita ya udahlah ikhlas gitu, biar kita percaya juga gitu. Kalau dijelasin tujuannya apa, mungkin rakyat akan lebih, ya nggak apa-apa lah nggak punya iPhone, tapi negara kita aman lah gitu. Ilustrasi iPhone. Aduh. Apa lagi kan ya? Tapi statement dari Rian yang beredar di media sosial itu kan bagian yang dimana Rian menyebutkan bahwa ini nggak ada urgensinya atau ini nggak ada kegentingannya atau nggak ada, bahkan mungkin nggak ada reasonable backgroundnya gitu, kayak buat apa sih kita beli ini mungkin sekarang gitu ya specifically. Nah jadi I think yang orang lihat dari posisinya Rian justru lebih ke arah memang seakan-akan udah tahu background pembeliannya apa, tapi ini nggak menunjukkan kegentingan gitu. Nah mungkin Rian bisa some sort of clarify ini atau merespons ini sih. Jadi fakta bahwa kita kayak mulai perlu ya segala macam itu tuh kelihatan itu sesudah ada polemik ini semua. Jadi kita diskusi ini sesudah beberapa orang DM ke kita, termasuk Mbak Rahel Mariam ceritain segala macam. Tapi pada saat titiknya Pak Prabowo tanda tangan itu semua, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti. I see. Kebayang nggak? Bahkan di DPR juga nggak ngerti kenapa. Bahkan kalau informasi dari Ibu Koni Bakri, kata beliau ya, di rapat terbatas bersama Pak Presiden bilang ke Pak Prabowo, ini ada anggaran 60 triliun nih untuk kita bisa mencapai minimum essential force. 60 triliun. Silakan pakai 60 triliun ini sampai 2024. Sedangkan begitu signing komitmen dengan Prancis, termasuk Amerika sudah oke segala macam, ini aja udah 315 triliun sendiri. Bayarnya gimana tuh? Jadi kok 5 kali lipat ya. Jadi Pak Prabowo melakukan ini betul, masuk 1.700 triliun. Ya, dan kita juga dari sisi orang partai politik kita paham lah. Ini mau Pilpres 2024. Pasti kan jadi pertanyaan besar, jor-joran, tapi kita tahu lah Pak Prabowo juga mau maju nih. Apa jangan gimana sih? Jangan-jangan. Nggak juga sih, karena juga nggak tahu. No comment sih kita. Jadi semua syakwa sangka ini, pertanyaan besar ini kan belum terjawab, dan ini akan terjawab kalau Pak Prabowo juga sebenarnya transparan aja gitu. Karena contoh juga nih kan kita biasa kalau liatin policy kan sesimpel lihat website aja kan dari kementerian lembaga kan. Di Kementerian Pertahanan, kebijakan pertahanan itu yang sempat di tiap tahun dipaparin itu terakhir selesai di 2019. Setelah Pak Prabowo menjabat nggak pernah ada lagi. Nggak bisa diakses publik maksudnya. Iya, jadi kita buta nih. Paham lah, pertahanan pasti kan selalu bilang, tapi kan pertahanan itu kan sensitif. Tapi kan nggak artinya semua hal tentang pertahanan kita buta dong. Iya. Kita juga nggak mau tahu nanti tiba-tiba, dan kita sebaiknya jangan pernah tahu. Misalkan kalau tiba-tiba hari ini Indonesia diserang, apa langkah-langkah strategik perang segala macam combat, kita juga nggak ngerti, dan jangan tahu nanti bocor ke negara lawan. Tapi paling nggak lu mau ngeluarin anggaran sekian triliun, rencananya gimana sih? Cara bayarnya gimana sih? Full hutang atau duit kita? Apa kita kan nggak ngerti. Itu bukan sesuatu yang sensitif Indonesia. Iya. Dan malah melegakan rakyat ya. Iya, artinya kita teryakinkan. Misalnya Pak Prabowo bilang, kita beli pesawat tempur karena ini loh, lihat datanya. Kita ini nggak ada kekuatan tempur segala macam. Publik kan juga jadi nggak terlalu risih ya dengan sensitif pandemi ini, beli segala macam ngapain gitu. Tapi nggak ada bos. Gitu. Ada gitunya sih. Berarti emang posisinya Rian lebih ke arah
sebenarnya meminta lebih banyak penjelasan dulu ya. Paling penting bukan sudah sampai pada kesimpulan bahwa udah dijelasin terus tapi penjelasan ini nggak menunjukkan urgensi gitu. Melainkan lebih ke arah kita nggak tahu urgensinya apa karena nggak ada penjelasan ini. Betul, gitu ya. Betul. Paling penting itu. Paling penting transparansi, dan transparansi gue yakin transparansi itu akan membuat kebijakan itu akan lebih baik kan ya. Contoh, satelit pertahanan kita tuh ada tuh yang lagi kasus di Kejaksaan. Jadi ada intinya satelit, kita harus bayar biaya sewa, kita belum bayar, tapi udah deh buruan bayar deh segala macam. Kita nggak jelas prosesnya gimana. Sekarang jadi dugaan korupsi 500 miliar. Jadi yang namanya ruang gelap itu memang menciptakan ruang buat permainan, dan gua pribadi dan juga partai percaya ya udahlah melawan ini semua dibikin transparan aja. Transparan supaya ya celah-celah ini tuh tertutup. Gitu. Ya beli pesawat nggak mungkin murah, kita paham. Cuma kalau jor-joran, jebret, terus kita nggak ngerti apa-apa, terus mau 2024, gitu loh bos. Tolong yang bagian 2024 di crop, di Riandang ya. Iya, kita nyari. Kita nggak ikutan. Nanti daripada di rumah saya ada F-15, mondar-mandir. Jadi mungkin yang, tapi bisa nggak diminta Pak Prabowo untuk klarifikasi gitu? Maksudnya ya jumpa pers atau apa, bisa nggak seorang Menteri Pertahanan? Selain mungkin di podcast Om Deddy ya. Iya, gue juga langsung mikirnya kok podcast Om Deddy. Iya, masa? Kita lagi nungguin dari kemarin. Atau ini semua, atau nasib transparansi bergantung sama Om Deddy. Om Deddy. Nasib ini semua di tangan Om Deddy, gitu kali ya. Iya, negara ini kiblatnya podcast Om Deddy. Om Deddy gue rasa. Ya maksudnya kan yang diminta adalah penjelasan, tapi itu kan ditunggu sama Bang Rian. Siapapun, banyak. Semua orang yang nunggu itu ya. Iya. Bisa diminta ke Pak Prabowo. Saya pikir kode politik, pesan politik dari PSI termasuk yang mungkin Rio sosial media, pro dan kontra, mungkin memang sudah memberikan kode keras pada Pak Prabowo untuk ya klarifikasi dan jelaskan. Paling bagus sih penjelasan ini memang sebelum transaksi ini dilakukan. Ya. Ini kan udah agak telat nih. Kalau udah dibeli, klarifikasi kan udah telat. Ya. Betul, tapi paling nggak jelaskan lah. Karena Pak Prabowo kan juga ini ya potensi capres yang kuat gitu. Kalau dia semakin melihatkan bahwa gue tuh demokratis kok, gue tuh terbuka kok, gue transparan. Malah bagus buat dia juga gitu. Jadi itu sih yang kita harapkan. Terbuka. Oke. Sudah terjawab berarti ya. Oke. Bahwa memang penting teman-teman untuk memperkuat negara ini. Tidak. Saya tidak kontra. Ini tausiah nggak? Ini muka lu mulai mau tausiah. Silakan, gue mau dengerin deh. Ini, saya tidak kontra dengan Pak Prabowo, ya kan. Ya. Siapa tahu memang beneran calon 2024 ya kan ya kan. Jadi no comment dengan kebijakan, kan saya bertanya. Yang biar diserang yang PSI aja yang jangan MLI ya kan. Ya tetap. Jangan MLI. Karena kan teman saya sudah di begini. Nanti susah keluar. Ada lagi kan ya yang mau ditambahin? Kalau saya sudah cukup ya, jelas. Berarti udah cukup clear sebenarnya. Emang ya sering kali kebijakan tuh begini ya, kayak misalnya udah bahkan mungkin udah terjadi atau udah baru-baru ramai aja di media sosial, tapi susah dicari penjelasannya di mana. Sebenarnya agak-agak mirip dengan pemindahan ibu kota juga. Sampai sekarang tuh masih sangat banyak pertanyaan tentang ya terutama misalnya kesiapannya gimana. Dan sebenarnya banyak hal yang masih diketahui bermasalah tapi belum terjawab sampai sekarang, tapi udah dilakukan pemindahannya misalnya kayak gitu kan. Nah, sama ya, ini lagi-lagi ya terulang lagi kayak beginian lagi gitu, di mana ada suatu move yang besar, signifikan dengan anggaran yang nggak sedikit, tapi kita nggak tahu penjelasannya ada di mana, kenapa ini perlu dilakukan dan apakah cost-nya justified gitu kan, dan seterusnya. Sebenarnya ya berarti lagi-lagi kita tunggu berarti podcastnya Om Deddy. Ya, Om Deddy catat. Om Deddy, Anda punya banyak hutang. Satu, kenapa ibu kota harus dipindah? Kita harus membeli F-15. Saksikan kelanjutan episode ini di podcast Om Deddy. Sampai ketemu di Politisi selanjutnya.